Apakah sudah terlihat teman-teman sekalian? Sudah. Selamat siang teman-teman semua. Masih pada semangat kan? Masih. Semangat. Oke. Nah, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tapi itu kata pepatah loh. Kalau kata saya, tak kenal maka tak sayang, jangan bilang sayang kalau belum kenalan. Nah, perkenalkan, nama saya Yesimari Aisyadari, lahir di Ambarita pada tanggal 28 Agustus 2000. Pendidikan terakhir saya S1 Psikologi Universitas Mercu Buana. Berikut ada beberapa pengalaman organisasi yang pernah saya ikuti. Oke. Baik, pada pelatihan kali ini saya akan membahas tentang stres. Apa sih stres itu menurut teman-teman sekalian? Stres ketika apa yang saya harapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, Kak. Nah, betul sekali kata Kak Erja. Nah, berikut pembahasan mengenai stres. Apa itu stres? Stres merupakan sebuah keadaan di mana seseorang merasakan tuntutan dari lingkungan sekitarnya yang membuat seseorang merasakan tuntutan tersebut melebihi kapasitas dirinya, sehingga menyebabkan timbulnya perubahan psikologis yang mengakibatkan tekanan pada seseorang. Menurut Cohen, Kessler, dan Gordon pada tahun 1997. Nah, menurut Cohen, Kessler, dan Gordon pada tahun 1997, apa saja sih kategori stres? Yang pertama, perceived control, di mana menjelaskan tentang reaksi positif yang meliputi merasa percaya diri, mampu mengatasi tekanan, serta menangani kekhawatiran dalam kehidupan seseorang. Nah, ya ada juga perceived distress, menjelaskan tentang reaksi negatif yang meliputi rasa marah, kesal, tertekan, dan gugup karena merasa bahwa dirinya tidak mampu dalam menghadapi stresor. Nah, di sini kita ada ice breaking untuk merefresh kembali teman-teman sekalian. Nah, di sini yang pertama, negara manakah yang terdapat dua wanita saja? Italia. Kita dan Nah, betul sekali teman-teman. Nah, yang kedua, benda apa yang kalau diikat baru bisa jalan? Apa tuh? Ayo. tali sepatu. Nah, betul sekali jawabannya. Yang ketiga ada kayu apa sih yang paling renyah? Kayu putih. Salah nih. Apalagi Kayu manis. Nah, enggak dong. Ditebak lagi yuk. Kayu puk. Bener banget. Kayu puk. Ya. Nah, berikutnya ada juga susu apa yang berganti setiap 5 tahun sekali? Apa tuh? Ya, teman-teman. Susulan. Enggak. Ditebak lagi, masih kurang tepat jawabannya. Ujian susulan. Salah, masih salah jawabannya. Apa nih teman-teman? Ayo ditebak lagi. Susunan kabinet. Bener banget. Terus pertanyaan terakhir, nasi apa yang paling susah ditelan nih teman-teman? Kalau menurut teman-teman apa nih? Nasib. Kurang benar jawabannya. Nasi yang belum matang. Berarti teman-teman masih kurang benar jawabannya. Ini nasi kucing. Masih salah, dicari lagi teman-teman. Udah pada nyerah nih. Nyerah. Jawabannya
namanya nasihat. Oke, kita kembali lagi ke materi berikutnya ya teman-teman sekalian. Nah, apa saja sih faktor stres itu? Yang pertama, faktor individu, di mana faktor di mana stresor ini berasal dari tekanan dari karyawan lainnya, seperti masalah dalam keluarga atau kondisi ekonomi yang belum memungkinkan. Yang kedua ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini yaitu ketidaktentuan lingkungan organisasi dapat mengaruhi level stres yang dialami oleh pekerja-pekerja dalam organisasi tersebut. Yang ketiga ada faktor organisasi. Nah, di sini tekanan untuk menyelesaikan tugas tepat waktu, beban kerja yang berlebihan, ataupun tuntutan dari atasan. Nah, saya ingin bertanya teman-teman, ketika teman-teman lagi stres, perasaan seperti apa sih yang teman-teman rasain ketika mengalami stres? Gelisah, gundah, sedih, tidak Capek punya banget. motivasi. Nah, betul sekali teman-teman. Nah, berikut ini merupakan implikasi stres. Nah, menurut Lazarus pada tahun 1984, situasi yang menimbulkan stres memberikan dampak pada reaksi pada individu. Lazarus membagi reaksi-reaksi ini dalam kategori seperti yang pertama ada reaksi kognitif, di mana pada individu yang mengalami stres, kemampuan konsentrasi akan menurun, yang pada akhirnya menghambat performa kerja dan kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua ada reaksi fisiologis. Tergantungnya pola-pola dari aktivitas fisiologis yang ada. Gejala-gejala yang timbul ialah sakit kepala, cepat lelah, denyut jantung meningkat, tekanan darah meningkat, serta pernapasan akan meningkat. Nah, ada juga reaksi emosional seperti yang teman-teman bilang tadi. Nah, reaksi emosional ini seperti tegang, khawatir, gelisah, marah, tertekan, dan perasaan bersalah. Nah, sekian hasil presentasi saya. Terima kasih atas thank you for your attention. Saya serahkan kepada Pak Antonius dan Bu Yosefi.